selalu sehat ya. Senangnya bisa bersama-sama dengan teman-teman di Bina Iman Anak. Walaupun tak bisa berjumpa langsung, tetapi kita bisa bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan bernyanyi memuliakan nama Tuhan. Saat ini kita memasuki Minggu Paskah yang ketiga. Apa ya bacaan minggu ini? Apa ya ceritanya? Penasaran? Tapi sebelumnya kita harus berdoa terlebih dahulu. Siapkan hati, tutup mata, lipat tangan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, sungguh luar biasa apa yang sudah Kau berikan kepada kami semua. Anugerah-Mu dengan hadirnya Papa, Mama, Kakak, adik dan semua sahabat-sahabat kami yang begitu mencintai kami. Terima kasih Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati kami Tuhan, agar kami mengerti apa yang Engkau kehendaki terhadap hidup kami. Terima kasih Tuhan, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Nah, bacaan Minggu Paskah yang ketiga ini diambil dari Injil Lukas bab 24 ayat 35 sampai dengan 48. Dua murid yang dalam perjalanan ke Emmaus ditemui oleh Yesus yang bangkit. Segera kembali ke Yerusalem. Di sana mereka menceritakan kepada saudara-saudara yang lain apa yang telah terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Yesus pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut karena menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu kan tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Yesus memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girang dan masih heran, berkatalah Yesus kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Inilah perkataan yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur." Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Kata Yesus kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa
mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semua ini. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, adik-adik, itu tadi bacaan Injil minggu ini. Yesus kembali menampakkan diri. Cerita tadi lanjutan dari kisah perjalanan ke Emmaus. Beberapa kali Yesus menampakkan diri. Yesus ingin meyakinkan pada para murid bahwa Yesus adalah Sang Mesias yang telah menderita di salib dan bangkit di antara orang mati. Setelah meyakinkan para murid, Yesus meminta para murid untuk mewartakan ke segala bangsa tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Yesus ingin para murid menjadi saksi Kristus yang bangkit. Nah, adik-adik juga Kak Endah, itu juga murid-murid Yesus. Berarti kita semua dipanggil Tuhan untuk menjadi apa? Pewarta. Pewarta apa sih Kak? Pewarta adalah mewartakan keselamatan dan Yesus yang bangkit. Adik-adik ingat kan mengapa Yesus disalib? Karena Yesus menebus dosa umat manusia. Yesus mengorbankan nyawanya untuk keselamatan kita semua. Dan Yesus bangkit dengan mulia. Nah, tugas kita yaitu mewartakan kabar sukacita ini dan mewartakan semua ajaran-ajaran Yesus dengan cara kita melakukan segala sesuatu harus sesuai dengan yang Tuhan ajarkan. Yaitu apa? Cinta kasih dan pengampunan. Mewartakan tidak harus menunggu kalau kita sudah besar. Segala sesuatu sehari-hari yang bisa kita lakukan dengan baik dan benar itu sudah bentuk pewartaan. Misalnya adik-adik berbagi pada saudara-saudara kita yang membutuhkan, pengemis, saudara-saudara kita di panti asuhan, atau hanya sekedar membantu teman yang kesulitan, itu juga bentuk pewartaan. Karena adik-adik melakukan perbuatan baik seperti yang Yesus lakukan. Adik-adik bisa menjadi contoh yang baik. Nah, kalau besok adik-adik terpanggil menjadi imam atau suster, itu juga panggilan untuk menjadi pewarta. Nah, siap menjadi murid Yesus? Lakukan segala sesuatu dengan baik sesuai dengan yang Tuhan ajarkan ya. Sekarang saatnya kita bernyanyi. Siap? Yuk. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Oke adik-adik, selalu melakukan yang terbaik, selalu rajin baca kitab suci ya, supaya kita tahu apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan ajarkan. Dan bukan hanya tahu, tapi lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Siap ya? Siap untuk menjadi pewarta. Lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Oke, kita nyanyi sekali lagi yang semangat. Oke ya adik-adik, yuk nyanyi lagi. Dalam nama Yesus
Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Bye-bye adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Tuhan memberkati. Adik-adik tersayang, jangan lupa saksikan Bina Iman Anak tiap di channel YouTube Gereja Santo Matius Penginjil Bintaro. Jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan bunyikan lonceng. tunggu ya. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan.